Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Imam Madani. Saya adalah mahasiswa Universitas Siber Asia yang pada kali ini akan menjelaskan tentang materi dari PowerPoint yang saya telah buat atas proposal tugas proyek ICT literasi saya yang diampu oleh dosen saya Bapak Agung Riyadi Eskom Mkom. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis pemanfaatan artificial intelligence dalam media pembelajaran daring mahasiswa. Yang pertama yaitu latar belakang. AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan menurut John McCarthy menjadi inovasi kunci dalam pendidikan daring pasca pandemi untuk mengatasi masalah interaksi dan efektivitas. Potensi AI itu sendiri yaitu menciptakan pengalaman belajar yang personal, interaktif, dan efisien serta mendukung kurikulum berbasis data. Namun, AI itu sendiri punya tantangan, yaitu risiko ketergantungan, plagiarisme, privasi data, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya pemahaman pengguna. AI berpotensi besar mengubah pendidikan, namun implementasinya belum optimal akibat berbagai tantangan. Perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengembangkan strategi pembelajaran digital yang berkelanjutan. Kemudian, dalam kali ini saya akan menjelaskan rumusan masalah yang saya buat. Yang pertama, bagaimana bentuk pemanfaatan artificial intelligence itu sendiri dalam media pembelajaran daring bagi mahasiswa. Yang kedua, sejauh mana efektivitas penggunaan artificial intelligence dalam meningkatkan kualitas dan interaktivitas pembelajaran daring mahasiswa. Yang ketiga, apa saja faktor yang mendukung dan menghambat penerapan AI dalam media pembelajaran daring di lingkungan perguruan tinggi. Dan yang keempat, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penggunaan AI dalam proses pembelajaran daring. Selanjutnya yaitu tujuan masalah. Tujuan masalah yang pertama yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana artificial intelligence membantu mencapai tujuan yang lebih baik dan memberikan landasan untuk penerapan teknologi canggih di masa depan, khususnya dalam media pembelajaran daring mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu membantu pengembangan keilmuan itu sendiri di bidang pendidikan. Manfaat penelitian. Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah tentang penerapan AI dalam pendidikan daring. Kemudian berkontribusi pada pengembangan teori efektivitas pembelajaran digital. Dari sisi yang lain yaitu manfaat praktis, penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi pengembang sistem untuk merancang fitur AI pembelajaran, yang kemudian membantu mahasiswa memahami potensi AI untuk proses belajar yang lebih efisien. Secara teori atau dilihat dari kajian teori, penelitian terdahulu dikatakan oleh Sari dan Nugroho, Putra, Rahmawati, dan Lestari, Chen, et al. Menunjukkan bahwa artificial intelligence efektif dalam meningkatkan keterlibatan, personalisasi materi, umpan balik cepat, dan hasil belajar di media pembelajaran daring. Namun terdapat kendala seperti infrastruktur dan pemahaman pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis lebih lanjut penerapannya. Yang kemudian dari media pembelajaran, media adalah perantara atau fisik, bisa juga secara digital, yang menyalurkan pesan untuk merangsang belajar efektif menurut Sadiman, Arshad, dan Heinich. Dalam konteks daring, media berbentuk LMS, video interaktif, hingga aplikasi berbasis AI. Kemudian yaitu artificial intelligence itu sendiri. Artificial intelligence atau AI adalah ilmu komputer untuk menciptakan sistem yang meniru kecerdasan manusia dalam berpikir, belajar, dan menalar secara rasional. Itu dikemukakan oleh Russell and Norwich, Poole et al. AI memungkinkan sistem belajar dari data dan beradaptasi menurut Kaplan and Heinlein. Dan dalam pendidikan itu sendiri, AI mendukung personalisasi dan umpan balik otomatis. Selanjutnya kajian teorinya berikut. Aplikasi pembelajaran daring. Aplikasi daring adalah platform digital berbasis internet untuk memfasilitasi belajar mengajar jarak jauh menurut Moore et al. And Kuntarto. Fungsinya mencakup penyampaian materi, evaluasi, dan interaksi menurut Arshad.
seperti model Zoom ataupun Google Classroom. Dan yang terakhir yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah alur logis dan sistematis yang menggambarkan hubungan antara teori, konsep, dan variabel menurut Sugiono, Nazir, dan Ridwan. Fungsinya sebagai pedoman konseptual untuk memecahkan masalah penelitian secara terarah. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang pertama yaitu output capaian. Secara akademik atau teoritis, kontribusi ilmiah tentang AI dalam pembelajaran daring dan referensi penelitian selanjutnya. Secara praktis atau implementatif, menyediakan rekomendasi strategis bagi dosen atau lembaga dan menjadi bahan evaluasi kebijakan teknologi. Secara publikasi, menghasilkan artikel ilmiah atau jurnal terakreditasi dan laporan akhir. Selanjutnya yang ke B, yaitu target capaian. Keilmuan, yaitu analisis mendalam, pemanfaatan dan faktor penghambat ataupun pendukung AI, serta penyusunan model konseptual. Secara implementatif, memberikan rekomendasi strategis berbasis AI dan terintegrasi dengan AI itu sendiri, dan bagi pengembang media digital sebagai panduan. Yang terakhir yaitu kelembagaan sosial, meningkatkan kompetensi peneliti dan menjadi acuan kebijakan kampus tentang AI. Metodologi penelitian yang ke C, berupa jadwal penelitian. Kami melaksanakan penelitian dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu November 2025, dengan tahapan persiapan data awal atau koordinasi dan instrumen, kedua pengumpulan data utama, observasi dan wawancara, ketiga pengolahan dan analisis data, analisis kualitatif, dan kesimpulan sementara. Dan terakhir yaitu verifikasi dan laporan akhir, uji keabsahan dan penyusunan laporan. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.